Saudara, arus lalu lintas tol Jakarta Cikampek ke arah Jawa Barat ataupun sebaliknya ramai lancar. Arus lalu lintas tol Jakarta Cikampek yang sempat padat pada pagi hingga siang hari sudah terurai pada sore ini. Sebelumnya kepadatan kendaraan terjadi mulai kilometer 40 hingga kilometer 66 arah Cikampek. Dan untuk mengurai kepadatan, polisi sempat menerapkan rekayasa lalu lintas kontraflow mulai dari kilometer 47 hingga kilometer 67. Kita akan pantau sejumlah titik lalu lintas di libur panjang akhir pekan sore ini bersama jurnalis Kompas TV Niko Zulfikar di Puncak Bogor, Jawa Barat, dan ada juga jurnalis Kompas TV Adi Wuhadi di kilometer 57 tol Cikampek, Jawa Barat. Kita akan ke Cikampek terlebih dahulu. Ada Adi Wuhadi di sana. Adi, apakah situasi arus lalu lintas masih padat dan rekayasa lalu lintas juga apakah masih diberlakukan di sana? Adi dan juga saudara, arus lalu lintas saat ini di tol Jakarta Cikampek, tempat saya melaporkan di kilometer 57, sudah terurai dan arus lalu lintas terpantau cukup ramai dan juga lancar. Berbeda dengan kondisi pada Jumat pagi hingga siang tadi, arus lalu lintas terjadi kepadatan, tepatnya mulai dari kilometer 40 perbatasan antara wilayah Kabupaten Bekasi dan wilayah Kabupaten Karawang hingga kilometer 66, dan ini merupakan titik simpang susun dari tol Cikampek menuju ke tol Purbalingga atau Purwakarta, Bandung Cirebon menuju kawasan Bandung. Dan untuk mengurai kepadatan tersebut tadi memang dari kepolisian dan jasa marga melakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow yang diterapkan mulai dari kilometer 55 hingga kilometer 67 dan diperpanjang lagi hingga kilometer 47 hingga kilometer 67. Artinya kepadatan yang sempat terjadi pada pagi hingga siang tadi ini merupakan imbas dari peningkatan jumlah kendaraan wisatawan yang datang dari arah Jakarta menuju ke arah Bandung. Hal ini terlihat dari kepadatan yang terjadi di jalur tol Jakarta Cikampek, yakni mulai dari titik kepadatan berada di kilometer 66, di mana lokasi ini merupakan lokasi simpang susun kendaraan yang akan masuk ke gerbang tol Kalihurip Utama, dan antrian ini menyebabkan kepadatan hingga mencapai kilometer 40 wilayah perbatasan Karawang dan wilayah Bekasi. Selain di titik lokasi kilometer 66, beberapa bottleneck terjadi akibat dari peningkatan jumlah kendaraan dan adanya pertemuan arus. Salah satunya di kilometer 48 antara kendaraan dari tol MBZ dan kendaraan dari tol Cikampek bawah. Di sini terjadi kepadatan karena ada pertemuan arus dan kedua arus cukup padat, baik dari arah MBZ maupun dari arah tol Cikampek, hingga terjadi kepadatan di lokasi ini. Sementara titik lainnya, di kilometer 57 terdapat rest area. Banyak kendaraan, khususnya yang dari tol MBZ ini akan masuk ke rest area untuk mengisi bahan bakar, kemudian beristirahat setelah menempuh perjalanan dari Jakarta menuju ke tujuan masing-masing dan sampai di wilayah Karawang, tepatnya di rest area kilometer 57. Rekayasa lalu lintas diterapkan sejak pukul 10 hingga pukul 14 tadi. Arus lalu lintas sudah bisa terurai dan ini seiring dengan menurunnya peningkatan jumlah kendaraan yang datang dari arah Jakarta, sehingga kepadatan sudah mulai terurai dan mayoritas adalah wisatawan yang memanfaatkan momentum hari libur Jumat Agung yang mulai hari ini hingga hari Minggu ke depan, dan waktu ini dimanfaatkan oleh warga. Baik, Adi. Berangkat seawal mungkin untuk kemudian bisa memanfaatkan waktu libur tersebut. Radi. Baik, Adi. Masih ada yang menuju ke arah beberapa daerah di Pulau Jawa pada saat libur akhir pekan panjang ini, tapi masih terpantau lama lancar di sana ya. Masih ada skema beberapa pengalihan arus lalu lintas. Dari Cikampek kita beralih ke Niko Zulfikar yang ada di Puncak Bogor, Jawa Barat, salah satu destinasi yang sering dikunjungi wisatawan pada saat libur akhir pekan yang cukup panjang. Bagaimana situasi arus lalu lintas di sana, Niko, di sore ini? Untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, tempat saya melaporkan di Simpang Gadok, untuk saat ini arus lalu lintas normal di kedua arahnya. Setelah sebelumnya Satlantas Polres Bogor pada Jumat siang telah memberlakukan sistem one way dari arah Puncak menuju Jakarta selama 3 jam. Selanjutnya dilakukan penormalan di kedua arahnya. Diprediksi untuk peningkatan atau puncak arus liburan
pada libur panjang Paskah kali ini diperkirakan pada Sabtu pagi. Rencananya untuk mengurai kepadatan kendaraan yang ada, Satlantas Polres Bogor besok pagi akan memberlakukan sistem one way lebih awal. Dari sebelumnya pada pukul 7.30 sudah diberlakukan one way dari arah Jakarta menuju Puncak. Untuk esok hari akan diberlakukan lebih awal, yaitu pukul 6.30. Yang sebelumnya diberlakukan sistem ganjil genap sendiri tadi. Ya, ada sistem ganjil genap, ada sistem pemberlakuan satu arah, dan biasanya juga ada jalur-jalur alternatif yang diimbau oleh polisi di sana menuju ke arah Puncak. Apakah sudah diimbau juga kepada pengunjung ke Puncak Bogor, Jawa Barat, Niko? Ya, selain memperlakukan sistem ganjil genap maupun one way, petugas juga disiagakan di simpul-simpul atau titik-titik rawan kemacetan dan di beberapa jalur alternatif. Untuk itu, para pengendara diminta untuk mematuhi atau aturan atau rambu-rambu yang berlaku. Rencananya besok sendiri petugas Satlantas Polres Bogor telah menyiapkan petugasnya sejak pagi di titik-titik atau simpul-simpul rawan kemacetan yang ada di jalur puncak dan jalur alternatif sendiri, Radi. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Niko Zulfikrar melaporkan langsung dari Puncak Bogor, Jawa Barat, dan sebelumnya ada Adi Wahadi dari Cikampek, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.